Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Ya, tentunya dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ya. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri ya. Atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu always dan tidak pernah nepe. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya jangan dipotong setelah diunduh langsung diunggah ulang, jangan. Selanjutnya semuanya aku tidak bisa sebutkan satu persatu nama-nama kalian. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan doanya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan dan insya Allah doa kita doa-doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Oke, kita lanjutkan kajian kita, tapi aku akan keluar sejenak ya dari sini supaya agak berseling ya. Karena ini sudah 21 episode, bukan main-main ini. 21 episode. Kalau tiap hari kita unggah berarti sudah 21 hari kita mengkajinya dan belum selesai. Memang ini nanti maraton belum selesai. Kebetulan kemarin kan aku bilang begini. Ketika ada orang dalam sebuah diskusi, jemaat itu tanya sama pendetanya, bagaimana cara mensikapi ketika Yohanes sendiri mengakui bahwa dia bukan Elia, sementara Yesus sendiri menyatakan dia adalah Elia. Lalu dikatakan sama pendeta itu bahwa yang dimaksud Yohanes itu adalah Elia yang berupa reinkarnasi gitu loh. Sementara makanya dia mengatakan tidak begitu kan, atau bukan gitu ya. Karena dalam pemikiran Elia menurut si pendeta itu, jangan-jangan nanti orang yang bertanya itu menganggap ada sebuah reinkarnasi bahwa dia adalah Elia dalam sebuah wujud reinkarnasi gitu. Ya, sedangkan Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis Elia itu adalah dalam tipologi, artinya ada kesamaan-kesamaan gitu. Jadi kedua pernyataan itu tidak bertentangan kan begitu. Kalau menurut aku sih oke lah, tidak bertentangan dengan cara seperti itu ya. Artinya kalau memang begitu ya tidak bertentangan memang ya. Jadi, tapi yang jadi masalah benarkah ya, ini kan dugaan si pendeta itu yang kemarin aku tolak di seri 21. Benarkah bahwa Yohanes Pembaptis mengambil sikap untuk mengatakan bukan itu karena dia berpikir bahwa nanti jangan-jangan mereka yang bertanya Yahudi itu menganggap bahwa dia adalah reinkarnasi dari Elia. Itu bener nggak gitu loh? Kalau aku katakan itu nggak bener, karena dalam kerangka berpikir keyahudian nggak ada yang namanya reinkarnasi. Mereka tidak mengenal hidup sekali mati sekali. Kalaupun nanti bangkit itu di langit baru bumi baru, bukan di bumi yang lama, langit yang lama ya. Dan itu dinyatakan dalam Ibrani 9:27 ya. Hidup sekali mati sekali. Kalau bangkit lagi itu nanti nggak di sini, di langit baru bumi baru gitu ya. Yang nanti ujung-ujungnya ya kalau kamu bagus ya di surga, kalau kamu buruk ya kamu di neraka, mampus sana kamu sana ya. Kan gitu ujung-ujungnya. Nah, aku tolak yang itu. Aku tolak yang itu karena apa? Nggak mungkin ada dalam kerangka berpikir Yahudi itu reinkarnasi, karena mereka tidak menerima itu. Ya. Oke. Selanjutnya, kenapa tidak dikatakan bahwa ya dikira oleh si Yahudi itu Elia turun lagi.
Sebetulnya itu seharusnya yang lebih logis, karena memang Elia itu kan naik ke atas langit, itu dia belum mati Elia itu. Jadi dia nggak pakai mati seperti Yesus, dia langsung. Terus hebat mana gitu coba? Coba itu yang suka membanding-bandingkan. Kalau kita di Islam kan nggak boleh membanding-bandingkan Nabi. Hebat mana Yesus sama Elia? Yesus naik ke surga, katanya naik ke surga. Itu kan pakai mati dulu. Kalau Elia kan nggak pakai mati. Begitu ada kuda ya, seperti menghampirinya langsung dibawa naik. Nggak tahu kudanya itu dari mana, dan sekarang ada nggak yang jual kuda seperti itu? Ya. Nah, yang aku mau katakan sekarang, mumpung lewat di sini tentang kebangkitan. Ya, kebangkitan. Di samping yang kemarin itu, kalau dikatakan bahwa oh, Elia tidak turun, ini bukan Elia, dia itu bukan Elia, dia itu untuk menyangka bahwa Elia tidak turun. Tapi nggak dipakai itu, yang dipakai kan yang ini, yang reinkarnasi ini sama pendeta itu untuk menjawab jamaahnya. Kenapa kalau yang dipakai yang tentang Elia? Oh enggak. Dia menjawab bukan, si Elia, si Yohanes Pembaptis menjawab bahwa dia bukan Elia karena dia khawatir dikirain dia Elia yang turun dari langit, padahal Elia tidak turun lagi gitu. Kenapa tidak jawab begitu? Karena akan bermasalah, menjadi trouble dari kedatangan yang kedua tentang Yesus. Elia aja dari dulu sampai sini nggak turun-turun, kok Yesus katanya mau turun lagi? Itu bermasalah. Maka dibawa ke sini, dan ini tidak benar. Karena dalam kerangka berpikir Yahudi tidak ada yang namanya reinkarnasi. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan. Seharusnya dibawa ke sini. Cuman kan trouble, dia akan membentur ini, kedatangan Yesus yang kedua. Kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan kok bukan? Karena nanti takut dianggap Elia turun dari langit. Padahal Elia nggak turun-turun. Ini nggak akan pernah turun. Ya, oke. Karena kita kemarin membahas tentang kebangkitan, maka sekalian kita sekarang sedikit bervariasi. Kita tinggal sejenak, nanti kita kembali ke sini ya. Tolong aku diingatkan, kita membahas tentang reinkarnasi atau apa ya? Sesuatu yang berhubung dengan kebangkitan, ya gitu. Oke, ini aku hapus dulu. Ini belum selesai loh ya. Nanti kita kembali ke sini. Ini sedikit bervariasi aja. Dan ini ya. Ini bukan nggak dalam satu seri ini ya. Jangan dimasukkan playlist. Tapi teman-teman untuk menonton seri yang mau kita bahas ini harus ke sini dulu karena masih ada rangkaiannya. Cuman dia tidak satu playlist ya. Harus lihat dulu kajian tentang Nabi yang akan datang ya. Dia akan diawali dari seri yang ke berapa? 21 itu. Ya. Jadi jangan dianggap ini kelanjutan yang itu, tidak. Nanti kelanjutannya ada lagi ya. Makanya ini tidak kita jadikan satu playlist. Oke, tajuk kita kali ini adalah tubuh kebangkitan Yesus. Coba tanya sama temanmu yang Kristen. Ketika Yesus itu bangkit, itu yang bangkit apanya? Mesti dia kebingungan jawabnya itu. Ya, kebingungan. Karena nggak sama apa yang disampaikan oleh Injil, apa yang disampaikan oleh Paulus dalam surat kirimannya. Beda, ya. Tubuh kebangkitan Yesus. Tubuh kebangkitan Yesus, ya, dari rohani ke ragawi, dari rohani ke ragawi. Nah, ini yang kalian belum tahu, ya. Kalian pernah tahu nggak Injil Paulus? Nanti kasih gini tuh ya, Injil Paulus. Ini kita sudah malam, sebentar lagi insya Allah maghrib karena waktuku
mepet banget tadi, sibuk ya. Nanti kalau misalkan kita jeda ya jeda lah, nggak ada urusan. Sholat dulu, setelah itu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalian bertanya, loh ada toh Injil Paulus? Ada. Ya. Oke. Sebelum ke sana, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Ini masih nampak ini segini. Pertama dari Pak Iwan Tamim, alhamdulillah Gus Tangerang hadir, salam Isra dan bisa nge-like yang ke-14. Oke Bapak, salam Isra juga ya untuk Bapak Iwan Tamim yang ada di Tangerang. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Ya, salam Ubaru dan salam Islam rasional guru. Salam Ubaru. Terima kasih untuk Kang Nurkolis. Salam untuk semua keluarga ya, semoga bawang merahnya tetap memberikan hasil yang bagus. Walaupun iklim sepertinya belum juga bersahabat. Ya itulah manusia. Nanti kasih kemarau bingung, kasih hujan juga bingung. Oke, soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu kedua siap pasang, mantap, pasang otak Tuan Guru. Salam Isra semuanya ya. Ini pasang otak, ini ngajak pasang otak. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan Nana Subiana, nggak ngerti aku ini cewek atau cowok ya, mungkin bisa dikonfirmasi dan asalnya dari mana supaya silaturahmi kita semakin akrab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin Gus mengikuti kajiannya, monggo silahkan. Semoga semua selalu sehat walafiat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Isra untuk Nana Subiana. Nggak tahu cewek apa cowok ini. Nana. Nana itu bisa nonong, kalau nono itu cowok kalau di Jawa tapi. Oke. Kemudian dari Mas atau Mbak Nana Subiana kita menuju ke Sumatera bagian utara. Kang Nabil Al-Ghazali, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langkat hadir di kajian Gus Beti, mantap. Kita lanjutkan Kang Irfan. Mantap ini, Elia pernah juga naik ke langit mengendarai kereta api dan bukan kereta api ya. Mana ada kereta api bisa naik. Kereta berapi dan kuda berapi. Dan sejak saat itu beliau tidak pernah kelihatan lagi. Makanya dari itu hati-hati baca Alkitab. Tidak semuanya itu harafiah. Kereta api naik ke langit. Makanya Yahudi menanyakan kepada Yohanes, apakah dia Elia yang turun lagi ke dunia ini? Menunggu seri berikutnya untuk memastikan apakah si Yohanes ini adalah Elia atau bukan. Masih dari Kerinci Jambi. Oke. Berikutnya. Terima kasih Kang Irfan Al-Akbar. Sam Gurum Endrukem ngalam Arema hadir. Mantap. Monggo silahkan. Salam Isra semuanya ya. Ini si Dedel Duel ini. Lanjutnya Bu Nia, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin nyimak sambil menunggu waktu subuh, mantap. Kita lanjutkan yang punya Jogja Kang Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahran Gipari, Kang Sahran baru nyimak tengah malam, gerimis mulai turun malam ini. Mantap, kalau di sini mah seharian semalaman hujan terus. Berikutnya Kang Hermana Nata Wijaya, atur nuhun Kang. Kang Arif Musinin Tuban hadir Gus, mantap. Bapak kita Poni Diraharjo yang ada di Kalteng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya, benarkah Injil Barnabas itu ditulis baru pertengahan abad ke-16-17 sehingga orang Kristen tidak mau memakainya? Coba Bapak lihat, ketik Injil Barnabas itu nanti keluar kok. Sudah lama itu aku bahas. Ya, ada penjelasannya di sana. Ya. Masalahnya mau abad keberapa kok nggak ada masalah ya. Cuman aku memang menggantung masalah itu. Maksudnya kenapa digantung? Aku sedang menunggu. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau ngajak diskusi tentang Injil Barnabas, tapi di darat loh ya. Ya di darat, jangan main zom-zoman. Ya bisa lihat di sana Pak ya. Sekarang kalaupun misalkan ditulis pertengahan abad ke-16-17 lalu kenapa rupanya? Semua Injil itu tidak ditulis ketika Kanjeng Nabi Isa masih hidup.
Catatan yang paling dekat itu ya Markus yang 50 tahun. Tapi kan tetap berjarak 50 tahun. Ya, jadi tenang-tenang saja. Oke. Terima kasih Pak Pondidi Rajo, nanti bisa ketik ya Subandite Sukoco Injil Barnabas, itu insya Allah keluar. Kalau nggak keluar tanya senior-senior, itulah yang paling pinter-pinter. Karena memang video kita sudah 1.500-an, jadi ya nggak gampang nyarinya. Oke, kita lanjut. Soleha kita Rini Ernawati Ratna. Oh, nama lengkapnya Rini Ernawati Ratna. Namamu ini jangan bagus banget. Ya, hadir Gus. Oke, mantap, silahkan. Nah, ini sudah adzan ini. Sudah adzan. Anu dulu leh. Kita jeda dulu ya sholat maghrib ya. Nanti kita lanjut malam dikit nggak apa-apa lah. Memang aku sibuk banget hari ini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang dari Kang MBR. Assalamualaikum Gus, Kemayoran hadir. Waalaikumsalam. Izin berpendapat, jika terdapat diksi, kamu berpendapat apa bertanya? Kok ini berpendapat? Berarti aku nggak usah jawab kalau kamu berpendapat. Ya, izin berpendapat jika terdapat diksi seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Maka saya sempat bertanya akan nabi lain selain Musa yang berhadapan muka dengan Tuhan. Apakah ada dalil dalam Bible dan Quran yang menunjukkan baik Yesus ataupun Nabi Muhammad yang berhadapan muka dengan Tuhan? Itu saja Gus pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Nggak ada yang bisa berhadapan muka dengan muka secara harafiah, nggak ada. Bahkan di Perjanjian Lama sudah dikatakan, ya, orang-orang Yahudi itu mempunyai kepercayaan kalau mereka berhadapan muka dengan Allah itu dengan YHWH, ya, itu mati. Makanya ketika Moses mau naik ke atas, ya, menerima Ten Commandment, itu kan orang-orang Israel diajak enggak mau itu. Suruh naik sendiri, maksudnya nanti kalau mati biar mati sendiri gitu. Karena mereka tahu, ya, kalau memandang wajah Allah langsung itu pasti mati. Yesus juga mengatakan begitu kan di kitab Yohanes, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada. Di Al-Quran juga dikatakan begitu. Musa itu ketika aku ingin melihat. Terus coba kamu lihat kalau gunung ini masih di sini berarti kamu kuat. Delosor dia, tidak kuat. Tidak ada yang bisa melihat. Ya, maka dari itu diksi berhadapan muka itu kita perlu duduk bareng bagaimana cara memahaminya. Tidak bisa itu secara harafiah. Karena tidak ada yang pernah melihat Allah dan tidak ada yang mampu. Ya. Oke. Jadi kalau ada bilang menerima wahyu langsung ngomong-ngomong seperti aku ngomong sama kamu gitu, bagaimana Nabi ngomong sama Allah berhadapan muka gitu, seorang ono, nggak ono. Ya, Yahudi, Nasrani, Islam nggak mengatakan demikian. Maka dari itu ketika kita seperti Musa yang dikenal Tuhan berhadapan muka, itu perlu kita diskusikan. Masalahnya kita tidak punya original teksnya, itu kita tidak ada. Apakah benar terjemahannya berhadapan muka? Makanya kalau di Al-Quran enak. Kita bahas kemarin tentang sujud, kita rujuk original teksnya. Ternyata nggak ada manusia sujud sama manusia. Ya, oke, itu untuk MBR ya, yang bisa aku jelaskan. Kesimpulannya kita perlu duduk bareng bagaimana memahami, ya, berhadapan muka, ya, Tuhan berhadapan muka itu benar-benar nggak? Ya, kan diksinya kan seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, itu apa harus dipahami seperti kalau kita ngomong berhadapan muka begitu. Kan bisa saja yang sangat dikenal artinya sangat dekat, bisa saja. Cuma kan kita tidak tahu original teksnya seperti apa, gitu. Ya, jadi kalau kita taat sama
Kanjeng Nabi Musa taat kepada Kanjeng Nabi Isa, taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada yang pernah lihat Allah. Oke, selanjutnya Freedom. Maaf Pak Guru, saya berpendapat buku penuh ilmu itu harus dicetak. Maaf saya awam hal penerbitan. Mungkin dari Peor di sini bisa memberi donasi bersama untuk pencetakan buku itu Pak. Salam Isra Pak Guru. Ya terserahlah, terserah kalian, monggo-monggo saja. Makanya aku bilang, semua itu nggak ada yang gratis. Orang mau dikubur aja pakai duit, apalagi mau nyetak buku pakai duit. Nyetak buku itu mahal kalau cuman berapa eksemplar gitu ya. Itu harus dalam jumlah yang lumayannya berapa juga perlu dihitung lagi supaya jatuhnya itu kan nanti tuh ada variable cost, ada fixed cost. Yang fixed cost-nya ini dia mau produksi berapapun tuh ya tetap aja begitu yang dikeluar. Kalau variabel kan tergantung kuantitinya. Tapi kalau kamu bukan ekonomi nggak tahu itu apa itu variable cost, apa itu fixed cost ya. Intinya kalau mau dicetak ya silakan siapa mau danai gitu ya. Oke, terima kasih Freedom. Kita lanjutkan Kang Mas Rizal Wahyu, ini jagoan kita selalu number one ini. Rembang hadir pertama Gus. Oke, ingat ya, jangan lupa tugas kampusmu. Kemudian Aljus Mas Duki Tetu from Bandung. Ini senior apa junior iki? Nggak tahu aku. Semoga betah di sini ya kalau apa jenenge kuwi? Junior ya, ngobrol-ngobrol sama seniornya supaya nggak kaget. Karena di sini ngajinya itu blak-blakan ya. nggak terlalu ribet dengan aturan-aturan yang primordialisme ya. Apa-apaan apa adanya ya sudah begitu aja. Ya apa yang bisa diomongkan dikaji ya. Nggak harus ada begini begitu, nggak formal. Aku nggak suka. Ya semoga Kang Mas Aljus Mas Duki from Bandung ke kumaha damang pawartosna ya. Semoga betah di sini menjalin tali silaturahmi bersama saudara-saudaranya ngaji bareng kita di sini. Oke, matur thank you ya. Dan selamat datang untuk sopo kuwi mau. Aljus Mas Duki tuh from Bandung, Kota Kembang, Paris Panjapa. Atur nuhun sadaya anak Kang, atur nuhun. Oke, kita lanjutkan ya kajian kita. Coba tanya sama teman Kristenmu. Ketika Yesus bangkit dari kubur, yang katanya seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dan ternyata nggak ada 3 hari 3 malam. Tapi ya sudahlah, itu bukan masuk dalam diskusi kita ya. Tapi intinya itu meleset itu. Nggak ada 3 hari 3 malam, ya nggak ada. Nggak ada 3 hari 3 malam, ya. Nggak ada. Jadi ya itu jangan terlalu percaya ya. Hitung aja kapan disalib, kapan dimakamkan, kapan Ahad itu kan dia sudah keluar. Nggak ada itu 3 hari 3 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya sudahlah, lain kali itu kita diskusikan. Sekarang kita mau tanya, kira-kira Yesus tuh bangkit tuh gimana? Physically gini ya, seperti kebangkitan ragawi, tapi nggak ada. Yang ada KKR, kebangkitan rohani. Bukan kebangkitan ragawi. Jadi kalau kamu dengar KKR itu kebangkitan rohani loh itu ya, bukan kebangkitan ragawi. Jadi kira-kira bener nggak sih Yesus itu bangkit seperti raga kita juga bangkit gini nih? Ya, bener nggak seperti itu? Kalau kita baca Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, memang begitu. Digambarkan seperti itu. Terlebih lagi ketika kita melihat laporan Injil siapa itu? Yang ketika ketemu Thomas itu loh. Thomas bilang, aku kalau belum mencocokkan tanganku ke bekas pakunya aku nggak percaya gitu loh.
Terus dijadikan jargon sama teman-teman Kristen. Berbahagialah orang yang tidak melihat sudah percaya. Yaitu namanya imani saja. Orang belum tahu kok percaya, belum lihat kok percaya. Ya. Ya. Itulah makanya kita kan sebagai Islam rasional mengedepankan rasional dalam mengkaji sesuatu, nggak bisa demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Bener nggak? Tanya, bener nggak bangkit secara ragawi? Kalau kita baca laporan Injil kanonik, memang dia kesannya ragawi. Cuman anehnya nggak ada KKR itu kebangkitan ragawi, yang ada kebangkitan rohani. Ya, nah sekarang, nah ini kalian baru tahu, Injil Paulus tidak mengatakan demikian. Beda sudah. Oke, sekarang coba kita ngulik ya, supaya nanti kita bisa diskusikan pergeseran ya. Jadi pergeseran perubahan pandangan mengenai wujud tubuh kebangkitan Yesus itu yang dia bergeser dari yang sesungguhnya rohani menjadi ragawi itu. Nah, untuk membicarakan ke sana kita harus lihat dari mana Rasul Paulus memperoleh yang dia klaim sebagai Injil. Jadi Paulus gak mau ikut Injil yang kanonik itu, dia punya Injil sendiri gitu loh. Ya. Oke, sambil jangan lupa ya, tanya sama teman Kristenmu bagaimana ketika Yesus itu dibangkitkan, ragawi atau rohani? Ya. Oke. Jadi begini ya. Kita akan baca di Galatia 1 ya. Nomornya 11 sampai 12. Supaya kamu yakin gitu ya. Supaya yakin apa? Tahu dulu, aku kasih tahu. Ya, ini satu literaturnya Galatia. Bentar. Galatia 1 11 sampai 12. Ya. Ini kita baca. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil menurut manusia. Ayo. Dedel duel lagi nih. Jadi Paulus mengklaim dia punya Injil. Lihat, perhatikan kalimatnya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil menurut manusia. Jadi jelas dia punya Injil, dan Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, karena ini menurut manusia. Pelaporannya itu seperti hadis. Mereka ini punya sumber data yang dikumpulkan, dikompilasi, jadilah catatan masing-masing. Yang satu dinama Matius, yang satu dinama Markus, yang satu dinama Lukas, yang satu dinama Yohanes. Mereka ini punya sumber, cuman kan tidak terlapor sebagaimana hadis. Hadis itu sanadnya itu jelas. Dari si A ke B, B ke C, C ke D sampai nanti ke Kanjeng Nabi. Kalau Injil kan nggak ada sanadnya. Ya, Matius ya sudah Matius gitu aja. Nggak tahu Matius itu dari mana sumbernya, kita nggak tahu. Markus juga dari mana. Tapi yang jelas Matius, Markus sepertinya saling kopas itu ya. Nah, nanti Lukas juga begitu, tapi Lukas agak mending, dia tampil beda. Meskipun sepertinya saling kopas itu tetap ada. Yang benar-benar beda itu nanti Injil yang ditulis tahun 90 oleh si Yohanes. Itu benar-benar beda. Makanya aku kan bilang kalau kamu baca Injil Yohanes hati-hati, bahasanya itu nggak kering. Kalau Matius, Markus, Lukas itu bahasanya kering. Kalau kita lihat di gampangannya ini, kalau pakai istilah Quran, ini mukamat ini. Matius, Markus, Lukas ini kalimatnya kalimat mukamat. Yang orang baca gitu aja ngerti. Tapi kalau sudah ketemu Injilnya Yohanes, hati-hati. Dia sastranya tingkat tinggi. Makanya banyak orang kejebak. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah saka ngendi? Orang sudah dikatakan bersama-sama.
Kalau bersama-sama itu mesti dua yang berbeda kok. Allah. Ya. Oke. Itu juga belum lagi perdebatan. Apakah benar Yohanes 1 pasal 1 itu ditulis oleh Yohanes? Terus bagaimana kalau itu ternyata diambil dari karya sastranya Philo? ya, masih banyak perdebatan di sana. Tapi apapun adanya, Injil yang ditulis Yohanes itu nilai-nilai sastranya lebih tinggi dibanding dari Matius, Markus, dan Lukas. Nah, sekarang ternyata Paulus punya Injil. Dan dia mengklaim Injilku ini bukan Injil dari manusia. Ya. Oke. Karena ini alasan dia. Karena aku tidak menerima, ya. Ini ada apa namanya? Paralambano itu menerima. Jadi dia tidak itu apa Yunani ya. Tidak menerima ya. Dia tidak menerima Injil dari manusia. Ya, karena aku tidak menerima ya Injil dari manusia dan bukan manusia mengajarkannya kepadaku. Bukan main. Jadi tampil beda ini si Paulus. Tetapi aku menerimanya melalui pernyataan apokalipseos. Penyingkapan, pernyataan atau pewahyuan bolehlah ya. Itu apokalipseos bahasa Yunaninya atau ada nanti ada apokaliptik gitu ya. Jadi melalui pernyataan apokalipseos Yesus Kristus. Ngerti nggak kamu maksudnya? Maksudnya itu buka otakmu biar nggak goblok gue. Biar gobloknya itu bertepi lah, jangan goblok tak bertepi ya. Maksudnya itu apa yang tertera di dalam Galatia 1:11 sampai 12 ini, Paulus itu punya Injil. Injil dia itu bukan dari manusia. Berarti Injil yang keempat itu dari mana? Ya dari manusia. Kalau bukan dari manusia, nggak mungkin Paulus itu ngomong begini. Kenapa Paulus ngomong begini? Dia berusaha untuk different, untuk membedakan antara Injil dia dengan Injil yang kanonik itu. Maka dia men-stressing point, Injilku itu tidak dari manusia loh ya. Nah, berarti kan Injil yang lainnya kan yang Matius, Markus, Lukas ini dari mana ya? Dari manusia. Ya, makanya kalau baca teks itu dipahami dengan cerdas ya. Kemudian kalau nggak dari manusia dari mana? Dia langsung lewat yang namanya apokalipseos Yesus Kristus. Nanti ada apokaliptik. Itu penyingkapan atau pewahyuan. Gampangnya ya pewahyuan gitu, dari Yesus Kristus. Ya, jadi dia tidak paralambano. Ya, ada gini istilah-istilahnya agak sulit ini. Paralambano. Ini menerima. Jadi dia tidak menerima dari manusia, ya. Si apa namanya? Ini bahasa Yunani ya. Siapa namanya ini? Si Paulus. Tapi dari mana? Dari hasil apokalipseos. Tulisannya kok sulit sekali sih. Apokalipseos. Ya, ini apa ya? Gampangnya itu apa ya? Pernyataan, melalui pernyataan ya, karena pernyataannya itu Yesus. Karena kan Yesus ditinggikan, maka dia ya diwahyukan lah gitu, dinyatakan, diwahyukan. Nanti wahyu kamu kejebak Allah lagi ya. Karena bagi Paulus itu Yesus itu bukan Allah ya. Dia Tuhan. Masalahnya kalian nggak paham apa itu Allah, apa itu Tuhan. Pernyataan gitu aja lah ya, dinyatakan. Pernyataan atau penyingkapan pernyataan. Ini ya. Jadi Paulus itu mengatakan ya, Injil yang dia terima itu dia tidak menerimanya dari manusia, tidak.
Dia menerimanya dari mana? Apokalipsos dari Yesus. Bayangkan. Lebih berbobot mana dengan yang kanonik? Dia tidak dari manusia, langsung dari Yesus. Ini dia. Bisa kamu cek di Galatia 1:11-12. Sekarang Injilnya beda nggak? Beda. Kalau yang lain-lain dari manusia, dia punya tidak. Oke? Karena nanti kalau kita lanjut, udah berapa lama nih? Sudah setengah jam lebih ya. Nanti kalau kita lanjutkan terlalu malam nanti ngunggahnya ya. Belum lagi waktu editingnya, dia perlu waktu rendernya, ngunggahnya lagi ya. Sedikit-sedikit aja ya. Kenapa kita perlu tahu bahwa Paulus itu ada Injil? Supaya kamu juga nanti bisa melihat bagaimana tubuh kebangkitan Yesus itu bergerak dari yang awalnya rohani ke ragawi. Ya, kalau di Injil-Injil yang 4 itu ragawi, tapi di Paulus rohani. Ya, beda. Oke, sampai di sini dulu ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an ya. Jaga sholatmu menjadi bingkai imanmu yang paling dalam. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Salam Isra dari aku, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.